Aulia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya, suara jeritan ibunya masih bergema di telinganya seperti mimpi buruk yang tak mau hilang. Malam itu, di kamar kecil apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, dia baru saja mengaku pada orang tuanya tentang cintanya pada Sari, teman kuliahnya yang selama ini menjadi rahasia terdalamnya. "Kau gila. Ini dosa besar," teriak ayahnya, wajahnya memerah karena marah, sementara ibunya menangis histeris, seolah dunia mereka runtuh hanya karena satu pengakuan itu. Aulia, gadis berusia 22 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu dikat rapi, bukanlah tipe orang yang suka memberontak. Dia tumbuh di keluarga Muslim konservatif di kawasan Tanah Abang, di mana ayahnya bekerja sebagai pedagang kain di pasar tradisional, dan ibunya mengurus rumah tangga dengan ketat mengikuti norma agama. Sejak kecil, Aulia diajarkan untuk taat, hormat pada orang tua, dan menikah dengan pria baik-baik suatu hari nanti. Tapi sejak bertemu Sari di kampus Universitas Indonesia, segalanya berubah. Sari, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aulia merasa utuh untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di kelas sastra, berbagi cerita tentang puisi Rendra, dan perlahan, pertemanan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pagi setelah pengakuan itu, Aulia turun ke garasi rumah untuk melihat mobil barunya, hadiah ulang tahun ke-22 dari orang tuanya. Itu adalah mobil kecil berwarna merah, yang mereka beli dengan susah payah dari tabungan bertahun-tahun. Aulia ingat betapa bahagianya dia saat ayahnya menyerahkan kunci kemarin, sebelum semuanya hancur. Tapi sekarang, garasi kosong. Mobil itu hilang. Hatinya berdegup kencang saat dia berlari ke ruang tamu, di mana ayah dan ibunya duduk diam, menghindari tapannya. "Mobilku mana, Yah?" tanyanya dengan suara gemetar. Ayahnya menghela napas panjang. "Kami jual, Lia. Untuk kebaikanmu. Kau tak pantas dapat hadiah itu setelah apa yang kau lakukan pada keluarga ini." Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Aulia. Mereka bukan hanya mencuri mobil, itu pun hadiah dari mereka sendiri, tapi juga mencuri martabatnya. Ibu Aulia menambahkan dengan suara pelan, tapi penuh tuduhan, "Kami lakukan ini karena sayang padamu. Lesbian. Itu penyakit dari barat, bukan budaya kita. Kau harus sembuh, atau jangan harap kami anggap kau anak lagi." Aulia merasa dunia berputar. Bagaimana orang tua yang selama ini dia hormati bisa begitu kejam? Dia ingat betapa Sari pernah bilang, "Cinta kita tak salah, tapi masyarakat yang tak siap." Tapi sekarang kata-kata itu terasa hampa. Aulia lari ke kamarnya, menangis sendirian, sambil memegang oto Sari di ponselnya. Apakah ini akhir dari segalanya? Sore itu, Aulia memutuskan untuk bertemu Sari di kai kecil dekat kampus. Sari, gadis berhijab dengan wajah lembut dan mata coklat yang selalu penuh empati, sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Sari saat melihat wajah Aulia yang pucat. Aulia menceritakan semuanya, air matanya mengalir tak terkendali. Sari memeluknya pelan, tapi Aulia merasakan getaran ketakutan di pelukan itu. Sari juga berasal dari keluarga konservatif di Bandung, dan meski dia lebih berani menunjukkan cintanya, tekanan sosial di Indonesia membuatnya ragu. "Kita harus kuat, Lia. Tapi, kalau orang tuamu begitu, mungkin kita perlu pisah sementara," kata Sari hati-hati. Kata-kata Sari seperti pukulan kedua. Aulia merasa dikhianati, meski tahu Sari hanya khawatir. "Pisah. Setelah semua ini," balas Aulia dengan suara naik. Mereka berdebat pelan, suara mereka tertutup hiruk-pikuk kai. Sari bilang, "Aku tak mau kau kehilangan keluarga karena aku. Di sini, lesbian seperti kita dianggap aib.
Ingat kasus-kasus di media. Orang dibuang keluarga, bahkan dianiaya. Aulia tahu itu benar. Di Indonesia, meski undang-undang tak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, norma masyarakat dan agama membuatnya seperti dosa tak termakan. Banyak teman mereka yang menyembunyikan identitas, hidup dalam ketakutan. Malam itu, Aulia pulang dengan hati hancur. Di rumah, ayahnya sudah menunggu dengan seorang ustaz dari masjid setempat. Kau harus ikut pengajian khusus, Lia. Untuk sembuh dari penyimpangan ini, kata ayahnya tegas. Aulia menolak, tapi ibunya memohon, jangan buat kami malu di depan tetangga. Apa kata orang kalau tahu anak kami? Seperti itu. Tekanan itu membuat Aulia merasa terjebak. Dia ingat kakeknya, yang tinggal di desa di Jawa Tengah, selalu bilang, ikuti hatimu, nak. Tapi bayar harganya. Kakek adalah satu-satunya yang pernah mendengar cerita Aulia tentang perasaannya, meski tak secara langsung. Apakah dia harus menelepon kakek sekarang? Hari-hari berikutnya, Aulia merasa seperti ombie. Di kampus, dia menghindari Sari, takut pertemuan mereka memperburuk situasi. Tapi Sari mengirim pesan, aku rindu kamu. Jangan biarkan mereka pisahkan kita. Aulia balas dengan ragu, aku tak tahu harus bagaimana. Konflik dalam dirinya semakin dalam, antara cinta pada Sari dan kewajiban pada keluarga. Suatu malam, saat ayahnya memaksa dia ikut pengajian, Aulia berteriak, aku tak sakit. Ini aku yang sebenarnya. Ayahnya menamparnya pelan, tapi cukup untuk membuat Aulia terdiam. Itu pertama kalinya ayahnya angkat tangan. Aulia lari keluar rumah, menuju stasiun kereta, memutuskan untuk pergi ke desa kakeknya. Mungkin di sana dia bisa bernapas. Perjalanan ke Jawa Tengah memakan waktu berjam-jam, tapi Aulia merasa bebas untuk pertama kalinya. Di desa kecil itu kakeknya menyambut dengan pelukan hangat. Kakek, seorang pensiunan guru berusia 80 tahun, dengan wajah keriput tapi mata tajam, seolah tahu segalanya. Ada apa, nak? Wajahmu seperti langit mendung, katanya. Aulia menceritakan semuanya, air matanya mengalir lagi. Kakek mendengarkan diam, lalu bilang, cinta tak kenal gender, Lia. Tapi di negeri ini kau harus kuat. Orang tuamu tak salah sepenuhnya, mereka takut pada masyarakat. Tapi kau juga punya hak atas hidupmu. Kata-kata kakek membuat Aulia berpikir. Apakah dia harus melawan atau menyerah? Di desa kakek, Aulia menghabiskan beberapa hari untuk menenangkan diri. Udara segar pegunungan dan suara ayam berkokok pagi hari membuatnya lupa sejenak pada kekacauan di Jakarta. Kakek menceritakan kisah masa mudanya, tentang bagaimana dia pernah melawan orang tuanya untuk menikahi nenek, yang berasal dari suku berbeda. Konflik selalu ada, nak. Yang penting, jangan biarkan itu menghancurkanmu, katanya sambil menyeduh teh. Aulia merasa terhibur, tapi pesan dari Sari terus datang, kapan kamu pulang? Aku khawatir. Aulia balas, sebentar lagi. Aku butuh waktu. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Ayah Aulia menelepon kakek, marah besar. Kenapa kau lindungi dia, ayah? Dia sudah menyimpang, teriak ayah melalui telepon. Kakek balas tenang, dia anakmu, bukan musuh. Bicara baik-baik. Setelah itu kakek bilang pada Aulia, mereka datang besok. Siapkan hatimu. Aulia panik. Apakah ini akhir dari pelariannya? Malam itu, dia menelepon Sari, menceritakan rencana orang tuanya. Sari bilang, aku akan datang ke Jakarta. Kita hadapi bersama. Tapi Aulia ragu membawa Sari ke situasi ini bisa memperburuk segalanya. Keesokan harinya, orang tua Aulia tiba di desa dengan mobil sewaan. Wajah ayah tegang, ibu terlihat lelah.
Mereka duduk di teras rumah kakek, suasana penuh ketegangan. Ayah mulai bicara, "Lia, pulanglah. Kami sudah datarkan kau ke psikolog. Ini untuk kebaikanmu." Aulia menatap mereka, "Psikolog? Aku tak butuh itu. Aku lesbian, ya. Itu bukan penyakit." Ibu menangis, "Kau buat kami malu. Tetangga sudah mulai gosip. Apa kami harus pindah karena kau?" Kakek mencoba mediasi, "Beri dia waktu. Jangan paksa." Debat memanas. Ayah menuduh kakek memanjakan Aulia, "Ayah selalu begitu. Makanya anak-anak jadi senaknya." Aulia merasa bersalah, tapi dia tak mau mundur. "Kalau kalian tak terima aku apa adanya, biarkan aku pergi," katanya tegas. Ayah marah, "Pergi. Kau tak punya apa-apa. Mobil itu kami jual untuk biaya pengobatanmu." Ternyata, uang dari penjualan mobil digunakan untuk mendatarkan Aulia ke terapi konversi, yang meski kontroversial, masih ada di beberapa tempat di Indonesia. Aulia shock. "Itu penyiksaan, bukan pengobatan," teriaknya. Sari tiba di desa secara diam-diam, menyusul Aulia. Saat melihat Sari, orang tua Aulia semakin marah. "Ini dia biang keladinya," tuduh ayah. Sari berdiri tegar, "Saya cinta Aulia, Pak. Ini bukan salah siapa-siapa." Ibu Aulia menarik tangan Sari, "Kau pergi dari sini. Jangan rusak anak kami." Konfrontasi itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Kakek mencoba menenangkan, tapi ayah Aulia mengusir Sari. Aulia memeluk Sari, "Jangan pergi." Tapi Sari, dengan air mata, bilang, "Mungkin ini terlalu berat. Aku tak mau kau kehilangan keluarga." Malam itu, setelah orang tua pulang tanpa Aulia, dia dan kakek bicara panjang. Kakek bilang, "Kau harus pilih, nak. Cinta atau keluarga. Tapi ingat, pilihan ada harganya." Aulia merenung. Di Indonesia, banyak pasangan hidup sembunyi-sembunyi, menghadapi diskriminasi dari masyarakat dan bahkan hukum yang ambigu. Beberapa teman Aulia pernah cerita tentang raya polisi di klub gay, atau pelecehan online. Apakah dia siap bayar harga itu? Sari menelepon, "Aku pulang ke Bandung. Pikirkan baik-baik." Aulia merasa ditinggal, meski tahu Sari takut. Beberapa hari kemudian, Aulia kembali ke Jakarta, tapi bukan untuk menyerah. Dia tinggal di kosan teman, menghindari rumah. Di kampus, dia bertemu Sari lagi, tapi hubungan mereka tegang. "Kau pilih mereka atau aku?" tanya Sari. Aulia balas, "Aku pilih kita, tapi bagaimana?" Mereka memutuskan untuk bertemu diam-diam, tapi tekanan semakin besar. Ayah Aulia menelepon terus, mengancam memutus bantuan keuangan. "Kau tak bisa kuliah tanpa kami," katanya. Aulia bekerja paruh waktu di KAE, tapi itu tak cukup. Suatu hari, teman Aulia, Rina, yang tahu rahasianya, bilang, "Hati-hati, Lia. Ada gosip di kampus. Orang bilang kau abnormal." Aulia merasa terisolasi. Di masyarakat Indonesia, di mana nilai keluarga dan agama sangat kuat, menjadi lesbian seperti melawan arus. Dia ingat berita tentang aktis yang dianiaya, atau keluarga yang membuang anaknya. Apakah itu nasibnya? Sari mulai ragu lagi, "Mungkin kita perlu putus. Untuk selamat." Kata-kata itu menyakitkan Aulia lebih dari apapun. Aulia merasa seperti berada di tepi jurang. Setelah Sari mengusulkan putus, dia tak bisa tidur berhari-hari. Di kosan kecilnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Aulia menatap langit-langit, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan, gumamnya sendirian. Sari, yang sekarang jarang bertemu, bilang melalui pesan, "Aku masih cinta kamu, tapi tekanan ini terlalu berat. Keluargaku juga mulai curiga."
Aulia tahu, di Bandung keluarga Sari lebih ketat, ayahnya seorang kiai di pesantren. Untuk bertahan, Aulia fokus pada kuliah. Dia bergabung dengan kelompok diskusi sastra, di mana dia bisa bicara tentang tema identitas tanpa terlalu terbuka. Tapi suatu hari, dosennya, Bunita, seorang wanita paruh baya yang progresi, mendekatinya setelah kelas. Kau tampak gelisah akhir-akhir ini, Aulia. Mau cerita? Tanya Bunita. Aulia ragu, tapi akhirnya menceritakan ringkasan masalahnya, tanpa detail Sari. Bunita mengangguk, di Indonesia banyak yang seperti kau. Ada komunitas yang bisa bantu, tapi hati-hati. Hukum kita belum lindungi sepenuhnya. Kata-kata itu memberi harapan kecil. Tapi harapan itu pudar saat ayah Aulia datang ke kosan tanpa pemberitahuan. Pulang sekarang juga perintahnya. Aulia menolak, aku sudah dewasa, ya. Ayah marah, dewasa. Kau hancurkan keluarga. Ibumu sakit karena kau. Aulia shock, ibunya masuk rumah sakit karena stres. Rasa bersalah menyerangnya. Apakah dia egois? Dia pergi ke rumah sakit, melihat ibunya terbaring lemah. Makan aku, Bu, bisik Aulia. Ibu memegang tangannya, pulanglah, nak. Tinggalkan gaya hidup itu. Aulia menangis, tapi tak bisa janji. Sari datang ke rumah sakit secara diam-diam, tapi ayah Aulia melihatnya. Kau lagi. Pergi, bentak ayah. Sari lari, dan Aulia mengejar. Di parkiran, mereka berpelukan. Jangan putus, Sari. Kita lawan bersama, kata Aulia. Sari mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Mereka memutuskan untuk bertemu lebih hati-hati, tapi gosip menyebar. Di kampus, beberapa teman menjauh, memanggil Aulia lesbi di belakang. Tekanan sosial itu seperti racun lambat. Kakek menelepon, suaranya lemah. Kesehatanku menurun, nak. Datanglah. Aulia pergi ke desa lagi, menemukan kakek terbaring sakit. Kanker, kata dokter, bisik kakek. Aulia menangis, jangan tinggalkan aku, kek. Kakek tersenyum, aku sudah siap. Tapi ingat, warisanku untukmu. Gunakan untuk kebebasanmu. Aulia tak paham, tapi kakek bilang, aku punya tanah dan tabungan. Tak banyak, tapi cukup untuk mulai hidup baru. Itu membuat Aulia berpikir tentang masa depan tanpa keluarga. Kembali ke Jakarta, Aulia menghadapi momen kritis. Ayah mengadakan pertemuan keluarga besar, di mana paman dan bibi menyalahkannya. Kau bawa aib ke keluarga, kata paman. Aulia membela diri, ini bukan aib. Ini aku. Tapi mereka tak dengar. Sari, yang diam-diam hadir di luar rumah, mendengar semuanya dan memutuskan untuk masuk. Saya Sari, pacar Aulia. Kami cinta satu sama lain, katanya tegas. Ruangan hening, lalu meledak. Ayah Aulia mengusir Sari, dan Aulia ikut pergi. Kau pilih dia. Jangan kembali, teriak ayah. Malam itu, Aulia dan Sari tinggal di hotel murah, merencanakan masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, usul Sari. Tapi Aulia ragu, pekerjaan, kuliah, semuanya di Jakarta. Mereka berdebat lagi tentang pengorbanan. Aku sudah kehilangan keluarga, sekarang kau ragu, tanya Aulia marah. Sari menangis, aku takut, Lia. Di Indonesia, kita bisa dihukum sosial seumur hidup. Konflik itu membuat mereka semakin dekat, tapi juga rapuh. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang, kakek meninggal. Aulia pergi ke pemakaman, tapi orang tua tak bicara padanya. Setelah itu, notaris memanggil Aulia. Kakekmu wariskan semuanya padamu, tanah, rumah, dan tabungan 500 juta rupiah, kata notaris. Aulia shock. Itu cukup untuk hidup mandiri.
Tapi ayah marah, itu tak adil. Dia anak durhaka. Konflik warisan dimulai dengan ayah menuntut bagiannya. Warisan kakek menjadi bom waktu. Ayah Aulia mengajukan gugatan ke pengadilan syariah, mengklaim Aulia tak layak karena penyimpangan moral. Di Indonesia, warisan sering diatur berdasarkan hukum Islam, di mana anak perempuan mendapat setengah dari laki-laki, tapi kakek punya hak wasiat. Aulia, dengan bantuan pengacara dari komunitas yang direkomendasikan Bunita, melawan. Ini hakku, ya. Kakek pilih aku, katanya di sidang pertama. Ayah menatapnya dingin, kau bukan anakku lagi. Sari mendukung Aulia, tapi tekanan mempengaruhi hubungan mereka. Keluargamu benci aku, kata Sari suatu hari. Aulia balas, bukan kamu, tapi kita. Mereka pindah ke apartemen kecil dengan uang sementara dari warisan, tapi gosip tetangga membuat mereka tak nyaman. Di media sosial, akun anonim menyerang Aulia setelah berita warisan bocor. Lesbian dapat warisan. Dosa, tulis salah satu. Aulia merasa terpapar, tapi itu membuatnya lebih kuat. Dia bergabung dengan grup support online, belajar dari cerita orang lain. Di sidang kedua, ayah membawa saksi, Ustaz yang bilang lesbian adalah dosa besar. Pengacara Aulia membantah, ini soal wasiat, bukan moral pribadi. Hakim, seorang pria tua, tampak ragu. Ibu Aulia hadir, tapi diam saja, matanya penuh kesedihan. Setelah sidang, ibu mendekati Aulia, kenapa kau lawan kami, nak? Aulia menjawab, karena kalian lawan aku dulu. Itu momen emosional, ibu memeluknya sebentar, tapi ayah menariknya pergi. Sari mulai kerja di KAE, membantu biaya hidup. Tapi suatu malam, keluarga Sari datang ke apartemen. Kau rusak anak kami, tuduh ayah Sari. Mereka memaksa Sari pulang ke Bandung. Sari menolak, aku dewasa, Pak. Tapi ayahnya mengancam, kami putus hubungan kalau kau lanjut. Sari hancur, dan malam itu, dia bilang pada Aulia, mungkin kita perlu istirahat. Aulia marah, istirahat. Ini pengkhianatan. Mereka bertengkar hebat, Sari pergi ke hotel sendirian. Aulia sendirian lagi, merenungkan pilihan. Warisan memberi kebebasan finansial, tapi kehilangan Sari terasa lebih berat. Dia menelepon Bunita, apa yang harus aku lakukan? Bunita bilang, ikuti hati, tapi pahami konsekuensi. Di sini perubahan lambat, tapi kau bisa jadi bagiannya. Aulia memutuskan untuk bicara dengan Sari. Di Bandung, dia menemukan Sari di rumah keluarganya, tapi Sari bilang, aku tak bisa lanjut. Ma. Aulia pulang dengan hati hancur, merasa semua pengorbanan sia-sia. Sidang terakhir tiba. Hakim memutuskan warisan sah untuk Aulia. Ayah marah, kau menang, tapi kau kehilangan kami selamanya. Aulia menangis, tapi merasa bebas. Dengan uang itu, dia bisa lanjut kuliah, bahkan membantu komunitas LUT. Tapi tanpa Sari, semuanya terasa hampa. Beberapa bulan kemudian, Sari menelepon, aku salah. Aku rindu kamu. Apakah Aulia bisa makan? Aulia memutuskan untuk bertemu Sari di Taman Kota Bandung, tempat mereka pertama kali berkencan. Sari datang dengan wajah penuh penyesalan, aku takut, Lia. Keluargaku paksa aku putus. Aulia menatapnya, tapi kau pergi. Itu menyakitkan. Mereka bicara panjang tentang pengkhianatan dan pengampunan. Sari bilang, aku siap lawan sekarang. Dengan warisanmu, kita bisa mulai baru. Aulia ragu, ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan. Kembali ke Jakarta, Aulia menggunakan warisan untuk beli rumah kecil di pinggiran, jauh dari keluarga. Dia lulus kuliah dengan baik, dan mulai bekerja di Ngoyang Advokasi Hak LUT. Di sana, dia bertemu banyak orang dengan cerita serupa,
yang memberi kekuatan. Tapi orang tua tak pernah hubungi lagi. Ibu kadang kirim pesan rahasia, "Aku rindu kamu," tapi ayah tegas memutus. Aulia merasa kehilangan, tapi juga bangga. Sari pindah ke Jakarta, dan mereka coba bangun ulang hubungan. Tapi momen-momen kecil mengingatkan pengkhianatan. Sari ragu saat ada gosip, atau menghindari topik keluarga. Suatu hari, mereka bertengkar lagi. "Kau masih tak yakin?" tuduh Aulia. Sari balas, "Aku korban juga. Keluargaku buang aku karena ini." Mereka hampir putus lagi, tapi akhirnya saling memaafkan. "Kita belajar dari kesalahan," kata Aulia. Tahun berlalu, Aulia menjadi aktivis terkenal di kalangan kecil. Dia bicara di seminar tentang diskriminasi LGBT di Indonesia, menceritakan kisahnya tanpa nama. Sari mendukung dari belakang, tapi tetap hati-hati. Suatu hari, ayah Aulia muncul di acara itu, diam-diam. Setelah selesai, dia mendekati, "Aku salah, Nak. Ibumu ingin bertemu." Aulia shock, tapi senang. Pertemuan keluarga itu penuh air mata. "Ayah minta maaf, aku takut masyarakat, tapi kehilanganmu lebih sakit." Mereka perlahan rekonsiliasi, meski tak sepenuhnya setuju dengan pilihan Aulia. Cinta Aulia dan Sari semakin kuat, meski penuh luka. Mereka hidup bersama, menghadapi tantangan masyarakat dengan tegar. Tapi Aulia sering bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbanan ini benar? Di akhir perjalanan ini, apakah benar bahwa cinta sesama jenis di Indonesia harus selalu dibayar dengan harga begitu mahal, atau masyarakatlah yang salah karena tak mau berubah?